Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan presentasi dari proposal skripsi yang saya ajukan yang berjudul Perancangan Sistem Manajemen Media Sosial untuk Integrated Marketing Communication, Departemen Manajemen Bisnis ITS. Perkenalkan, nama saya Dwiki Hijrian, mahasiswa Manajemen Bisnis ITS angkatan tahun 2018, dibantu dengan dosen pembimbing saya dan juga dosen co-pembimbing saya. Latar belakang dari penelitian ini dimulai dari pengguna internet di Indonesia yang meningkat secara drastis dari tahun 2016, 17, 18 menjadi di tahun 2019, 2020, dan 2021. Meningkatnya pengguna internet di Indonesia ini juga dibarengi dengan meningkatnya pengguna pemakai media sosial pada tahun 2021 yang saat ini mencapai angka 170 juta pengguna. Nah, hal ini dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya yaitu pandemi yang mengubah banyak hal menjadi digital. Nah, banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang pada media sosial, salah satunya yaitu untuk kegiatan promosi. Bisa dilihat di gambar yang sebelah kanan merupakan media sosial paling populer di Indonesia tahun 2020-2021, yang artinya banyak orang-orang yang menghabiskan waktu mereka di aplikasi-aplikasi berikut. Nah, tidak hanya untuk kegiatan niaga di konteks promosi, aktivitas promosi juga dapat dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi untuk menarik mahasiswa baru dan untuk menarik kerjasama. Nah, media sosial ini selain untuk media yang tadi disebutkan, dapat juga bisa menjadi pengarah pada penggunaan web kampus, yang penggunaannya menjadi salah satu aspek pembuatan ranking kampus seluruh dunia. Nah, bisa dilihat dari ranking Webometrics, Institut Teknologi 10 November berada di urutan nomor 3 di Indonesia, di belakang UI dan IPB University. Nah, bagaimana dengan situasi dari media sosial MBIT sendiri? Nah, bisa dilihat di gambar sebelah kanan, merupakan feeds dari Instagram MBITS dari tahun 2020 ke belakang untuk foto kiri dan tahun 2021 untuk foto sebelah kanan. Nah, hal ini menunjukkan adanya penurunan konten dan interaksi yang dibangun oleh MBITS yang sangat disayangkan dengan adanya prestasi mahasiswa, prestasi pengajar, dan kerjasama yang dibuat oleh MBITS, ini belum bisa memberikan atau mengoptimalisasikan peluang yang ada untuk bisa diinformasikan dan disebarluaskan secara masif. Hal ini juga berimbas pada ditemukannya peminat yang fluktuatif dari tahun 2018, 2019, dan 2020 pada SNMPTN dan SBMPTN. Nah, bersama dengan potensi dan kondisi yang ada, penelitian ini dilakukan untuk membentuk panduan lengkap manajemen media sosial Instagram, Departemen MBITS dari berbagai perspektif. Instagram dipilih karena kemampuannya untuk mencapai banyak segmen. Nah, guideline book ini diperlukan sebagai arah yang sesuai untuk Departemen MBITS dengan jangka panjang dan tepat sasaran. Penelitian dibuat sebagai inisiasi dari pesan dan value yang berusaha. Nah, di dalamnya terdapat brand guidelines, brand blueprint, content guidelines, dan juga recommendation of social media team structure. Untuk kajian teori diambil insight dari beberapa poin materi yang yang peneliti anggap relevan. Untuk yang pertama, yaitu penanganan media sosial Departemen NB ini belum memperlihatkan performa yang baik dan perlu untuk mengedepankan interaksi dan kelengkapan informasi yang ditawarkan oleh masing-masing kanal media. Untuk aspek manajemen merek, Departemen Manajemen Bisnis ITS dapat memposisikan entitasnya sebagai suatu brand yang target konsumennya merupakan siswa-siswi calon mahasiswa baru dan juga perusahaan untuk kerjasama. Nah, Departemen MBITS perlu untuk membangun merek sesuai dengan target konsumennya. Berikut untuk aspek elemen merek. Untuk aspek integrated marketing communication, Departemen MBITS belum secara optimal mengaktifkan IMC untuk banyaknya channel informasi dan interaksi. Nah, IMC ini perlu dibangun dan dikembangkan agar aspek yang ada memiliki hubungan satu sama lain. Berikut untuk kelebihan dan kekurangan dari digital marketing. Dan juga berikut strategi pada sosial media marketing secara umum.
Dan berikut merupakan aspek dari konten marketing, yang mana peneliti melakukan beberapa insight yang didapat dan juga penyocokan dengan konten Instagram dengan potensial users yang ada. Potensial users merupakan siswa-siswi calon mahasiswa MBITS, mahasiswa MBITS, dosen atau tenaga. Bagaimana Instagram yang optimal untuk dilakukan promosi. Nah, untuk aspek desain thinking, penelitian ini akan membangun guideline book yang diambil dari proses design thinking yang terdiri dari berikut untuk penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Research gap yang ditemukan dari penelitian terdahulu, yaitu penelitian ini akan memberikan arah strategis pada guidelines yang disusun dalam bentuk brand guidelines, blueprint, content guidelines, hingga rekomendasi struktural tim media sosial. Nah, adanya branding guideline book ini memberikan beberapa keuntungan yang dibagi menjadi keuntungan eksternal dan keuntungan internal. Untuk lokasi dan waktu penelitian ini dilakukan dari bulan September 2021 sampai Desember 2021 yang berlokasi di Departemen MBITS Surabaya dan juga dilakukan secara online. Desain penelitian bersifat eksploratif yang melakukan metode untuk identifikasi situasi dan langkah yang perlu diambil sebagai output. Data merupakan data deskriptif dengan bentuk tulisan atau ucapan pihak representatif yang diwawancara yang merupakan pemangku jabatan Departemen MBITS, potensial users media sosial MBITS, dan juga tim media sosial referensi. Berikut bagian penelitian dari penelitian ini. Untuk metode dan tahap penelitian, pada perumusan brand blueprint dilakukan wawancara semi terstruktur dengan pemangku jabatan Departemen MB untuk mendapatkan informasi hal yang menjadi tujuan Departemen akan arah manajemen media sosial. Untuk perumusan brand guidelines, dilakukan kajian dokumen brand guideline ITS untuk menyesuaikan dengan aturan yang ada di ITS. Berikut untuk flowchart-nya. Selanjutnya yaitu perumusan konten guidelines yang akan dilakukan dengan wawancara semi terstruktur dengan potensial users dari Instagram Departemen MBITS. Dilakukan metode design thinking dengan tahap empathize, define, ideate, prototype, dan juga testing. Berikut merupakan kriteria dari potensial users yang akan diwawancara. Berikut untuk flowchart-nya. Untuk bagian dari design thinking yang pertama yaitu empathize, dibantu dengan metode AEIOU atau Activities, Environment, Interaction, Objects, and User. Untuk tahap define, peneliti dibantu dengan tools yang bernama user persona. Untuk tahap ideate, akan dilakukan focus group discussion dan akan dilakukan proses brainstorming dengan pemegang jabatan di Departemen MBITS. MGD dilakukan dengan bantuan matriks 2x2 dan juga bantuan form idea communication sheet. Tahap selanjutnya itu prototype yang akan diproduksi, yaitu desain feed Instagram dan juga kontennya. Akan dilakukan juga validasi dengan mahasiswa Departemen DKV sebagai pandangan penekun desain. Selanjutnya yang terakhir yaitu akan adanya proses testing, yang mana prototipe yang sudah dibuat akan diperlihatkan lagi. Nah, berikut untuk perumusan rekomendasi media sosialnya akan dilakukan dengan job analysis dan juga akan dihasilkan job description dan job specification. Konfirmasi dan validasi dan juga akan dilakukan perbaikan perancangan. Terima kasih banyak. Semua masukan akan sangat-sangat berguna untuk peneliti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.